Isu sampah di Pulau Bali akhir-akhir ini menjadi hal yang krusial. Penutupan TPA Suung secara bertahap menuju penutupan permanen melarang truk pengangkut sampah untuk membawa sampah-sampah organik ke TPA tersebut. Alhasil, sampah organik tidak terkelola dengan baik, membuat tumpukan sampah di pinggir jalan menjadi pemandangan yang tidak sedap. Bahkan semakin banyak warga yang membakar sampah karena tidak terangkutnya sampah rumah tangga mereka. Rencana penutupan permanen tempat pembuangan akhir atau TPA Suung Bali per 1 Agustus 2026 merupakan salah satu target pemerintah untuk menutup permanen semua tempat pembuangan akhir dengan sistem open dumping di Indonesia yang merupakan salah satu langkah serius Kementerian Lingkungan Hidup guna menurunkan angka pembuangan sampah yang menggunakan metode lama yang mencapai 66% dari total TPA di Indonesia. Penutupan ditargetkan tuntas sebelum Juli hingga Agustus 2026. 343 TPA yang masih menerapkan sistem open dumping harus berganti menjadi sanitary landfill atau control landfill. Menjelang 1 Agustus 2026, pemerintah Bali secara bertahap menutup TPA Suung untuk sampah organik per 1 April 2026. Namun di sisi lain, hal ini secara langsung berakibat pada krisis pengelolaan sampah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kebijakan pemerintah Kabupaten Badung terkait penutupan TPA Suung adalah menekankan pemilahan sampah, yaitu sampah organik dan anorganik dari masing-masing rumah tangga, desa, hingga kelurahan. Sedangkan pemerintah Kota Denpasar melakukan penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber, juga mengoptimalisasikan TPST sebagai tempat pengolahan sampah alternatif, yaitu TPST Tahura, Kesiman Kertalangu, dan Padang Sambian Gajah. Menunggu bulan Juli itu memang kapasitas 500 ton. Makanya kita tetap butuh dukungan back komposter yang kita bagi ke masyarakat, itu yang pertama. Kedua, TPS 3R yang kita kelola di desa-desa. Artinya harus ada dukungan. Nah yang terakhir, tadi harapan Pak Menteri, Horeca ini juga mau. Karena volume sampah dari Horeca itu hampir 270 ton per hari. 270 nanti, kalau kami bisa 500 ton, ini kan ada 770. Jadinya kalau memang rumah tangga, TPS 3R ini mampu lagi 200 ton, Astungkaro ini sudah teratasi. Krisis lingkungan dan sosial menjadi kekhawatiran utama jika TPA Suung masih terus dioperasikan dengan resiko meliputi pencemaran air tanah, polusi udara yang berpotensi mengakibatkan timbulnya penyakit di masyarakat, juga bahaya banjir sampah, bahkan longsor ketika cuaca buruk dan ledakan gas metana. Menuju waste to energy terkhusus untuk Suung. Jadi telah dilakukan pelelangan waste to energy dan diproyeksikan 3 tahun sekarang akan baru bisa dioperasionalkan. Artinya kita masih punya beban katakan 2.000 ton per hari yang akan kita kelola sampai 3 tahun dari sekarang. Dalam waste to energy dimintakan sampah yang berkualitas. Sampah yang berkualitas tentu sampah yang memang tidak tercampur dengan antara semua unsur atau tidak bercampur baur sehingga memudahkan dilakukan penanganan. Krisis pengelolaan sampah karena TPST tidak dapat mengelola sampah organik akibat keterbatasan fasilitas, mengakibatkan penumpukan sampah di masyarakat. Ditambah lagi TPA Suung sejak 1 April tidak menerima sampah organik, membuat Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali atau Forkom SSB melakukan aksi di depan kantor pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusra dengan memarkirkan lebih dari 200 truk pengangkut sampah di sepanjang ruas Jalan Basuki Rahmat Denpasar, tepat di depan kantor Gubernur Bali. Mereka mengajukan 3 tuntutan terkait penutupan bertahap TPA Suung per April 2026. Adapun tuntutan mereka adalah TPA Suung tetap dibuka tanpa pembatasan buangan sampah dengan tetap melakukan revitalisasi sampai fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL beroperasi, memohon kepada Presiden RI berkenan turun tangan untuk menyelesaikan polemik sampah di Bali, dan jika tuntutan tidak dipenuhi, maka akan diadakan mogok massal mengangkut sampah. Setelah bertemu gubernur dan berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup, maka diputuskan TPA Suung bisa menerima sampah organik kering dan basah. Pengantaran dilakukan 2 hari dalam seminggu dari pukul 8 pagi hingga 8 malam sampai tanggal 31 Juli 2026. Tidak ada masalah operasional di TPA, kami yakin bisa karena dibuka sudah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dengan catatan tidak ada masalah operasional di TPA itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau lancar aja pelayanannya, kami yakin bisa habis itu
Antrean truk kami itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kita lihat nanti keseriusan pemerintah seperti apa di lapangan. Lahan TPA Sung rencana ke depannya akan dijadikan taman kota atau ruang terbuka hijau setelah seluruh sampah yang ada di tempat pembuangan akhir tersebut selesai diolah menjadi energi listrik. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.